Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rismawanti Putri yang pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi pada mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Apa saja yang akan saya paparkan? Yang pertama adalah hal-hal penting dalam artikel penerapan pendidikan di luar kelas di Indonesia. Kemudian yang pertama, hal-hal penting apa saja yang ada di dalam artikel yang ada. Yang pertama, memahami pendidikan luar sekolah di negara Nordik. Penelitian bertujuan untuk mengkaji pendidikan luar sekolah di wilayah negara Nordik. Khususnya pada kesempatan pendidikan luar kelas untuk tingkat 1 hingga 13 yang sejauh ini masih minim penelitian. Kemudian fokus pada pembelajaran interdisipliner IPA. Dalam kajian ini, perhatian khusus diberikan pada pembelajaran interdisipliner di bidang IPA di tingkat sekolah dasar, menggunakan pendekatan belajar di luar ruangan. Lalu metode penelitian digunakan dengan menganalisis studi terdahulu melalui wawancara dan observasi kualitatif sebagai metode utama. Kemudian untuk tujuan penelitiannya, yang pertama perspektif dan tantangan guru. Guru mendapati pengalaman menarik selama pelaksanaan pendidikan luar kelas, seperti meningkatnya kemampuan komunikasi dan kerjasama siswa, namun juga menghadapi tantangan seperti pengawasan dan alokasi waktu. Kemudian implementasi pendekatan inovatif. Pendekatan seperti Udoschool dan Freefolstive diterapkan untuk menunjang pembelajaran luar kelas dengan fokus pada eksplorasi alam dan jadwal terintegrasi. Kemudian pendidikan luar kelas pada sekolah dasar. Yang pertama, pembelajaran interdisipliner khusus IPA. Penekanan pada pengajaran sains yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu sehingga relevan dan menarik bagi siswa. Untuk pengalaman langsung, siswa memperoleh pemahaman mendalam dengan belajar langsung dari lingkungan sekitar yang menumbuhkan rasa ingin tahu akademis. Kemudian pembelajaran berbasis observasi. Pendidikan mengedepankan pengetahuan berbasis pengalaman melalui pengamatan elemen lingkungan yang konkret. Kemudian metode penelitian. Studi kasus. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang menggali berbagai aktivitas pendidikan luar kelas yang dilakukan di negara-negara Nordik. Kemudian analisis kualitatif. Data diperoleh dari wawancara dan observasi. Kemudian kajian literatur. Hasil penelitian sebelumnya digunakan untuk memperkuat validitas data. Kemudian perspektif guru pada pendidikan luar kelas. Yang pertama, peningkatan keterampilan siswa. Pendidikan luar kelas bermanfaat dalam pengembangan kemampuan komunikasi dan kerjasama siswa. Tantangan pengajaran, para guru mengakui pentingnya alokasi waktu yang efisien dan pengawasan lebih intensif untuk menjamin keselamatan siswa. Kemudian kehadiran pengalaman unik. Guru menemukan bahwa suasana pembelajaran luar kelas memberikan pengalaman belajar yang menarik dan berkesan. Kemudian pendekatan pendidikan luar kelas. Yang pertama, kegiatan belajar yang rutin dijadwalkan dan terintegrasi dengan kurikulum, memfokuskan siswa pada pengalaman pembelajaran berbasis alam. Yang kedua, pendekatan berbasis aktivitas alam yang mendukung eksplorasi dan pengembangan keterampilan siswa secara natural. Yang ketiga, aktivitas didesain untuk memberikan kesempatan kepada siswa mengembangkan potensi secara maksimal. Kemudian dampak pada kognitif siswa. Yang pertama, anak-anak menunjukkan kemajuan signifikan dalam membaca akibat keterlibatan mereka dengan materi nyata. Yang kedua, pendidikan berbasis alam memperkuat pemahaman konsep sains melalui percobaan langsung. Yang ketiga, manfaat nyata ditemukan pada perkembangan keterampilan kognitif siswa, terutama di mata pelajaran ilmiah. Kemudian integrasi pembelajaran dalam dan luar kelas. Yang pertama, pentingnya perencanaan yang menghubungkan metode pembelajaran dalam dan luar ruangan agar berkesinambungan. Yang kedua, guru perlu menjembatani kedua jenis pembelajaran agar siswa merasakan keterkaitan antara teori dan praktik. Yang ketiga, integrasi yang baik menciptakan pengalaman kontekstual yang memperkaya pemahaman siswa. Kemudian,
Integrasi pembelajaran di luar kelas. Yang pertama, pentingnya perencanaan yang menghubungkan metode pembelajaran dalam dan luar kelas agar berkesinambungan. Yang kedua, meningkatkan relevansi belajar. Yang ketiga, pembelajaran bermakna. Kemudian, pemanfaatan teknologi digital. Yang pertama, teknologi sebagai mendukung era digital, peningkatan kreativitas siswa. Kemudian pengalaman belajar siswa abad 21, yang pertama eksplorasi beragam pengalaman, pemanfaatan alat digital, kemudian pendekatan inovatif. Kemudian pendidikan luar sekolah dan kesadaran lingkungan. Kesadaran isu lingkungan, membangun tanggung jawab, proyek lingkungan berorientasi siswa. Kemudian penerapan pendidikan di luar kelas di Indonesia. Pendidikan luar kelas di Indonesia dilakukan secara kondisional, biasanya melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka dan olahraga. Hal ini belum terintegrasi secara sistematis dalam kurikulum seperti di negara Nordik. Kemudian pengimplementasian outdoor learning diterapkan dalam bentuk project-based learning pada pembelajaran tertentu. Pembelajaran berbasis proyek di luar kelas memberikan peluang kepada guru untuk mengembangkan kompetensi. Implementasi outdoor learning menciptakan pengalaman belajar unik bagi siswa. Kemudian sekolah alam sebagai media pembelajaran. Ada sekolah alam di Indonesia menggunakan lingkungan sebagai media pembelajaran, kemudian siswa di sekolah alam diajarkan untuk memahami konsep pembelajaran. Kemudian ketiga, rancangan pembelajaran sekolah alam mendorong siswa untuk lebih bebas bereksplorasi. Kegiatan P5 dalam kurikulum Indonesia bertujuan untuk meningkatkan karakter siswa sesuai nilai-nilai Pancasila. Kemudian penelitian mengenai pendidikan luar kelas di negara Nordik studi terdahulu menunjukkan minimnya kajian tentang pendidikan luar kelas di tingkat sekolah dasar pada negara Nordik. Kemudian literatur yang digunakan mencakup wawancara dan observasi dalam analisisnya. Kemudian pendekatan pendidikan unik di Nordik, ya, metode pembelajaran berbasis alam yang secara rutin dijadwalkan berfokus pada peserta didik. Dampak teknologi digital terhadap pembelajaran siswa. Teknologi digital menawarkan pengalaman belajar yang lebih kaya. Kemudian pendidikan luar kelas untuk keberlanjutan, penelitian menunjukkan siswa yang terlibat aktif dalam isu lingkungan melalui pendidikan di luar kelas dapat meningkatkan kesadaran tanggung jawab akan lingkungan. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.